Tangisan itu konon sudah lama terdengar dari sebuah rumah di sudut gang di Sukabumi, namun baru menjadi perhatian setelah seorang bocah 12 tahun meregang nyawa dengan luka bakar dan pembengkakan organ dalam yang mengerikan. Ibu tiri diduga sebagai pelaku, tetapi pengakuan sang ayah justru membuka fakta yang lebih kelam tentang pembiaran dan keterlibatan yang tersembunyi. Jika jeritan itu bukan rahasia lagi bagi dinding-dinding, tipis dan telinga para tetangga, lalu mengapa tragedi ini tetap dibiarkan terjadi hingga terlambat? Bayangkan sesuatu yang kamu anggap biasa, ternyata menyimpan sisi gelap yang tak pernah kamu duga. Di video kali ini, kita akan mengupas fakta-fakta yang jarang dibahas tapi penting banget untuk diketahui. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan like, tulis pendapatmu di komentar, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten mengejutkan lainnya. Siap untuk mengungkap rahasianya? Yuk, kita mulai sekarang. Sore itu, udara di gang sempit kawasan pinggiran Sukabumi terasa menyesakan. Matahari masih menyengat, memantul di dinding-dinding rumah yang berdempetan rapat. Ratih, wanita 40 tahun yang sudah belasan tahun tinggal di sana, sedang melipat pakaian di ruang tengah ketika suara itu kembali terdengar. Jeritan, bukan sekadar tangisan biasa, bukan rengekan anak manja. Kali ini panjang, serak, seperti seseorang yang kehabisan harapan. Ratih membeku, tangannya berhenti di atas tumpukan baju. Ia mengenali suara itu, suara anak. Laki-laki 12 tahun. Dari rumah sebelah, rumah milik Nizam Syafi. Sudah berbulan-bulan ia mendengar tangisan serupa, tapi selalu berakhir dengan hening yang menakutkan. Namun sore itu berbeda. Ada nada putus asa yang membuat dada Ratih sesak. Jangan ayah, sakit. Suara kecil itu terdengar samar menembus dinding tipis. Ratih menelan ludah. Biasanya ia hanya mendengar suara ibu tirinya yang membentak. Kali ini ada suara lelaki dewasa. Berat, emosional. Aku sudah bilang jangan melawan. Suara itu menggema. Ratih berdiri perlahan mendekati dinding yang memisahkan rumah mereka. Ia tak bermaksud menguping, tapi suara itu terlalu jelas untuk diabaikan. Ada bunyi benda jatuh, disusul tangisan tertahan. Beberapa menit kemudian suara lelaki itu terdengar lagi. Lebih pelan, lebih berat. Semua ini salahku, aku yang keras. Tapi kau juga bikin malu ayah, katanya dengan napas terengah. Ayah cuma mau kau menurut. Kenapa harus cerita ke orang-orang? Ratih tertegun. Kata-kata itu seperti pengakuan yang tak sengaja bocor melalui celah tembok. Lalu terdengar isakan kecil, hampir tak terdengar. Dan suara lelaki itu kembali, kali ini dengan nada campuran marah dan penyesalan. Ayah nggak pernah niat bikin kau seperti ini. Tapi kau harus tahu rasanya dihukum. Istriku memang keras, tapi aku juga ikut marah. Aku yang pegang tanganmu waktu itu. Aku yang biarkan itu terjadi. Ratih merasakan lututnya melemas. Ia tak tahu persis apa yang dimaksud, tapi nada suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Beberapa saat kemudian rumah sebelah sunyi. Terlalu sunyi. Ratih kembali ke ruang tengah, tapi pikirannya tak lagi tenang. Selama ini ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya urusan keluarga orang. Bahwa mungkin ia salah dengar. Bahwa semuanya tidak separah yang ia bayangkan. Namun sore itu, melalui dinding tipis yang selama ini ia abaikan, ia mendengar sesuatu yang tak bisa lagi ia sangkal. Itu bukan sekadar bentakan, itu pengakuan. Sejak hari itu, Ratih tak lagi bisa memandang bocah itu sebagai sekadar anak tetangga. Setiap kali ia melihatnya melintas di gang sempit kawasan Sukabumi itu, hatinya selalu terasa ditarik pelan oleh rasa bersalah yang tak bisa ia jelaskan. Anak itu selalu berjalan menunduk. Tas sekolahnya tampak kebesaran di punggungnya yang kurus. Ia jarang bermain dengan anak-anak lain. Jika teman sebayanya berlarian sore hari, ia memilih duduk di pojok teras, diam, seperti bayangan yang tak ingin terlihat. Suatu pagi, Ratih melihat lebam menghitam di lengan kirinya saat bocah itu mengangkat galon air kecil untuk ibunya. Bekasnya seperti genggaman keras. Beberapa hari kemudian ada luka memerah di lehernya, seperti bekas gesekan kasar. "Kamu kenapa, nak?" tanya Ratih hati-hati. Anak itu hanya menunduk lebih dalam. "Jatuh, Bu," jawabnya singkat. Jawaban yang sama, selalu itu. Namun sore itu, saat gang sedang sepi, Ratih melihat sesuatu yang berbeda. Bocah itu duduk sendirian di depan rumah, menatap tanah. Tak ada ibu tirinya. Tak ada ayahnya. Hanya suara angin panas yang lewat. Ratih memberanikan diri duduk di sampingnya. "Kamu takut ya?" tanyanya pelan. Anak itu terdiam lama. Bibirnya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia tak langsung menjawab. Tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka keras dari dalam rumah. Ayahnya berdiri di ambang pintu. Wajahnya tegang. Matanya tajam. "Kamu ngapain di luar?" bentaknya. Bocah itu langsung berdiri. Tangannya gemetar. "Aku cuma duduk ya." Ratih hendak masuk ke rumahnya sendiri, tapi langkahnya terhenti ketika suara lelaki itu terdengar lebih rendah, lebih berat,
seolah berbicara pada dirinya sendiri namun cukup keras untuk terdengar. Ayah capek dibilang kejam, padahal ayah cuma mau kamu jadi anak yang nurut. Kamu pikir ayah nggak tahu luka-luka itu kelihatan? Ayah yang pegang tanganmu waktu kamu melawan. Ayah yang tarik kamu terlalu keras. Ratih menahan napas. Kalau ayah diam waktu dia menghukummu, itu bukan berarti ayah nggak sayang, lanjutnya. Ayah cuma nggak mau rumah ini makin kacau. Tapi mungkin ayah salah. Bocah itu tak menjawab. Ia hanya menunduk lebih dalam seperti biasa. Ratih berdiri kaku. Selama ini ia mengira Ibu Tiri adalah sumber segalanya. Namun kalimat-kalimat barusan seperti membuka tirai yang selama ini menutupi sesuatu. Bukan hanya diam, bukan hanya membiarkan. Ada keterlibatan. Dan tatapan bocah itu, tatapan penuh. Takut yang selalu ia simpan kini terasa seperti jeritan yang tak pernah benar-benar terucap. Malam itu udara di gang kecil kawasan Sukabumi terasa lebih pengap dari biasanya. Ratih baru saja mematikan televisi ketika hidungnya menangkap bau aneh, seperti plastik atau kain yang terbakar. Bau itu samar, tapi cukup menusuk hingga membuatnya berdiri dan membuka jendela. Asap tipis terlihat mengepul dari arah rumah sebelah. Belum sempat ia berpikir panjang, suara bentakan keras memecah malam. Kamu pikir ini main-main? Suara lelaki itu menggema. Disusul suara benda terlempar, mungkin kursi atau panci yang jatuh menghantam lantai. Lalu tangisan. Bukan jeritan keras seperti sebelumnya, melainkan tangisan tertahan, seperti seseorang yang sudah terlalu sering disakiti hingga tak punya tenaga untuk berteriak lagi. Ratih berdiri di balik tirai. Tangannya gemetar. Ia ingin melangkah keluar, mengetuk pintu itu, melakukan sesuatu. Namun kakinya terasa berat. Di sela keributan itu, suara sang ayah terdengar lagi, lebih rendah, lebih terengah, seperti seseorang yang emosinya tak terkendali. Ayah cuma mau kasih pelajaran. Kamu keras kepala. Dari kecil nggak pernah dengar kata ayah. Bentaknya. Tangisan kecil terdengar. Lalu kalimat berikutnya membuat darah Ratih seperti berhenti mengalir. Ayah yang pegang korek itu. Ayah yang tempelkan sebentar. Biar kamu tahu panasnya akibat melawan. Ayah nggak niat selama ini separah ini. Tapi kamu selalu bikin ayah hilang sabar. Hening beberapa detik. Ayah pikir cuma sebentar. Cuma sedikit. Tapi kamu malah teriak seperti itu. Ratih menutup mulutnya, menahan suara napasnya sendiri. Bau gosong itu kini terasa lebih jelas. Bukan sekadar plastik. Beberapa saat kemudian semuanya sunyi. Terlalu sunyi. Keesokan paginya, bocah itu keluar rumah dengan langkah lebih lambat dari biasanya. Wajahnya pucat. Tangannya terbalut kain tipis yang tampak kotor. Saat ia mengangkat tasnya, kain itu bergeser, memperlihatkan kulit melepuh di pergelangan tangan. Ratih merasa perutnya mual. Kamu kenapa lagi, nak? Tanyanya pelan. Anak itu menunduk. Kena kompor, Bu, jawabnya lirih. Namun sebelum Ratih bisa berkata apa-apa, ayahnya muncul di belakangnya. Tatapannya tajam, seolah memperingatkan. Semalam, Ratih mendengar pengakuan yang tak mungkin ia lupakan. Pengakuan yang diucapkan dalam amarah, tanpa sadar ada telinga lain yang menangkapnya. Api itu bukan kecelakaan. Dan kini setiap kali Ratih mencium bau asap sekecil apapun, hatinya bergetar. Karena ia tahu, di balik dinding tipis itu, ada api yang tak pernah benar-benar padam. Pagi itu gang kecil di kawasan Sukabumi mendadak riuh. Sebuah motor berhenti tergesa di depan rumah Nizam Syafei. Ratih yang sedang menyapu halaman melihat pintu rumah sebelah terbuka lebar. Sang ayah keluar sambil menggendong tubuh kecil anaknya yang tampak lemas. Kepala bocah itu terkulai. Kulitnya pucat kebiruan. Ayah bawa ke rumah sakit dulu! Teriak Nizam panik kepada warga yang mulai berkerumun. Ratih merasakan dadanya berdebar tak karuan. Ia ikut menyusul ke IGD rumah sakit terdekat, didorong rasa cemas yang sejak lama menumpuk. Di ruang tunggu, aroma obat-obatan bercampur kecemasan membuat suasana terasa mencekam. Di balik pintu IGD, tenaga medis bergerak cepat. Ratih mendengar bisik-bisik lirih dari perawat yang keluar masuk ruangan. Luka bakarnya bukan baru, ada pembengkakan organ dalam, seperti ada benturan berulang. Kalimat-kalimat itu membuat kaki Ratih terasa lemas. Beberapa jam kemudian, Nizam duduk di kursi ruang tunggu dengan wajah tertunduk. Tangannya gemetar. Ketika seorang dokter keluar dengan wajah serius, suasana mendadak hening. Innalillahi. Suara itu terdengar pelan namun memukul keras. Anak itu tak tertolong. Ratih merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Ia memejamkan mata, teringat tatapan bocah yang selalu menunduk itu. Teringat luka di pergelangan tangannya. Teringat bau gosong malam itu. Di sudut ruangan, Nizam terdengar berbicara dengan suara parau. Seperti tak lagi peduli siapa yang mendengar. Aku nggak nyangka bakal begini. Aku cuma mau dia disiplin, katanya terbata. Waktu itu dia jatuh setelah aku dorong. Aku pikir cuma pingsan biasa. Aku juga pernah pukul perutnya. Nggak keras, cuma pakai tangan. Aku nggak tahu kalau bisa bikin dalamnya bengkak.
Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dan soal luka bakar itu, aku cuma tempelkan sebentar. Aku kira nggak separah itu. Aku cuma marah. Aku cuma kehilangan kendali. Ratih berdiri terpaku. Pengakuan itu terdengar jelas. Bukan lagi sekadar bentakan dari balik dinding. Bukan lagi suara samar di malam hari. Kini semuanya terucap terang. Di ruang yang sunyi setelah semuanya terlambat. Tubuh kecil itu kini terbaring kaku, membiru, tanpa suara. Ratih menahan air mata. Ia merasa bersalah karena selama ini hanya menjadi pendengar di balik tembok. Kini jeritan itu telah berhenti selamanya. Dan yang tersisa hanyalah pengakuan, terlambat, getir, dan tak akan pernah bisa menghidupkan kembali nyawa yang telah pergi. Hari setelah pemakaman terasa sunyi di gang kecil kawasan Sukabumi itu. Tak ada lagi langkah pelan bocah yang selalu menunduk. Tak ada lagi suara tas sekolah yang terseret. Rumah di sebelah Ratih tertutup rapat, seperti menyimpan rahasia yang tak ingin keluar. Ratih duduk di ruang tamu ketika seorang kerabat, korban, bibi dari pihak ibu kandungnya, datang berkunjung. Wajah perempuan itu sembab, suaranya serak karena terlalu banyak menangis. Sebelum mengembuskan napas terakhir, katanya pelan. Dia sempat bicara. Ratih menahan napas. Dia bilang sering dipukul. Disiram air panas. Katanya bukan cuma sekali. Ratih memejamkan mata, membayangkan luka di pergelangan tangan kecil itu. Tapi ada satu kalimat, "Lanjut sang bibi," suaranya bergetar. Dia bilang, "Ayah juga tahu." Ayah diam saja. Kalimat itu seperti menghantam dada. Ratih, ia teringat semua suara yang pernah ia dengar dari balik dinding tipis, bentakan, isakan, dan suara lelaki dewasa yang tak pernah benar-benar menghentikan semuanya. Malamnya ketika suasana gang sepi, Ratih melihat Nizam duduk sendirian di teras. Wajahnya pucat, tatapannya kosong. Entah dorongan apa yang membuat Ratih mendekat. "Pak," ucapnya hati-hati. Nizam tak langsung menoleh. Suaranya keluar pelan, seperti orang yang sudah kehilangan segalanya. "Saya tahu ibu dengar semuanya," katanya tiba-tiba. Ratih terdiam. "Saya dengar juga," dia bilang. "Saya diam saja." Lanjutnya dengan napas berat. "Dan itu benar." Ia menunduk dalam. "Awalnya saya cuma pikir itu urusan rumah tangga. Istri saya memang keras. Tapi saya biarkan. Saya lihat dia dipukul. Saya lihat dia disiram air panas. Saya cuma bilang, sudah, jangan keterlaluan." Tapi saya nggak benar-benar menghentikan. Suaranya mulai pecah. "Saya takut rumah tangga saya hancur kalau saya melawan istri. Saya takut dianggap gagal. Jadi saya pilih diam. Kadang saya sikut marah. Saya tampar dia. Saya dorong dia. Saya pikir selama saya nggak pakai benda tajam, itu masih wajar." Ratih merasakan tenggorokannya tercekat. Saya tahu dia kesakitan. Saya lihat lebam di tubuhnya. Tapi saya selalu bilang ke diri sendiri, nanti juga sembuh. Saya salah. Saya pengecut. Air mata jatuh di pipi lelaki itu. Ayah juga tahu. Ayah diam saja. Ia mengulang kalimat terakhir anaknya dengan suara nyaris tak terdengar. Dan diam saya lebih kejam dari pukulan apapun. Ratih pulang dengan langkah berat. Kini ia tahu, tragedi itu bukan hanya tentang amarah yang meledak, tetapi tentang pembiaran yang perlahan membunuh. Dan kalimat itu terus terngiang di kepalanya, seperti bisikan yang tak akan pernah hilang. Sejak kematian bocah itu, suasana di gang kecil kawasan Sukabumi berubah. Orang-orang tak lagi sekadar bertegur sapa lalu masuk rumah masing-masing. Ada bisik-bisik yang tertahan, tatapan yang saling mencari, seolah semua menyadari ada sesuatu yang selama ini mereka abaikan. Ratih tak bisa lagi memendam rasa bersalahnya. Ia mulai berbicara, pertama kepada ibu warung di ujung gang, lalu kepada beberapa tetangga yang sering berkumpul sore hari. "Saya sering dengar dia menangis," ucap Ratih pelan. Bukan sekali dua kali. Seorang bapak di seberang rumah mengangguk ragu. "Saya juga pernah dengar bentakan keras. Saya kira cuma masalah biasa." "Biasa?" Ratih menahan napas. Anak itu sering lebam. Percakapan itu seperti membuka pintu yang lama terkunci. Satu persatu tetangga mulai mengaku pernah mendengar suara benda dilempar, teriakan marah, bahkan tangisan tengah malam. Namun tak seorang pun benar-benar bertindak. "Waktu itu saya lihat dia berdiri di luar rumah sampai malam," kata seorang ibu. Katanya dihukum. Semakin banyak cerita muncul, semakin jelas bahwa kekerasan itu bukan kejadian tunggal. Itu pola, berulang, sistematis. Tak lama kemudian, kabar beredar bahwa pihak berwajib akan meminta keterangan warga sekitar. Ratih merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tahu ini saatnya. Sore itu, sebelum petugas datang, Nizam terlihat berdiri di depan rumahnya. Wajahnya pucat, matanya cekung. Ketika Ratih melewatinya, ia memanggil dengan suara lirih. "Ibu mau bersaksi?" Tanyanya pelan. Ratih menatapnya tanpa menjawab. Nizam menunduk. "Saya tahu banyak yang dengar. Saya juga tahu saya nggak bisa lagi sembunyi." Ia menarik napas panjang. "Saya sering marah. Saya sering pukul dia kalau dianggap melawan. Saya juga pernah kunci dia di kamar. Saya pikir itu cara mendidik.
Suaranya serak. Dan waktu istri saya menyiram air panas, saya ada di situ. Saya cuma berdiri. Saya bilang, sudah. Tapi saya nggak menghentikan. Saya biarkan. Rati merasakan udara di sekelilingnya terasa berat. Saya sadar sekarang, lanjutnya, diam saya sama saja ikut menyakiti. Bahkan beberapa kali, saya yang mulai duluan. Pengakuan itu tak lagi samar seperti dari balik dinding. Kini terucap jelas di hadapan saksi hidup. Ratih menegakkan bahu. Saya akan bicara, katanya tegas. Bukan lagi soal gosip. Bukan lagi soal menjaga nama baik tetangga. Ini tentang kebenaran yang terlalu lama ditutup rapat. Dan untuk pertama kalinya, gang kecil itu tak hanya dipenuhi bisikan, melainkan keberanian untuk bersuara. Sore itu warga berkumpul di depan rumah duka di gang kecil kawasan Sukabumi. Kursi plastik berjajar seadanya, suasana tegang. Semua mata tertuju pada Nizam Syafei yang berdiri dengan wajah sembab dan mata merah. Ia menangis. Saya tidak tahu akan separah ini, ucapnya dengan suara bergetar. Semua ini karena istri saya terlalu keras. Saya sudah sering mengingatkan. Beberapa warga saling pandang. Rati berdiri di barisan belakang, memperhatikan dengan napas tertahan. Tangisan itu terdengar pilu, namun ada sesuatu yang terasa ganjil. Saya juga korban, lanjut Nizam. Saya tidak pernah mau anak saya celaka. Ratih menunduk sesaat, tetapi ingatannya bergerak cepat. Ia teringat malam ketika Nizam berdiri di teras, mendengar anaknya menangis dari dalam rumah. Waktu itu pintu terbuka sedikit. Tangisan terdengar jelas, namun Nizam hanya menatap ke jalan, mengisap rokoknya dalam-dalam, seolah suara itu angin biasa. Ia tidak sebaghorn. Rati juga teringat suatu sore ketika bocah itu berdiri di depan rumah dengan mata berkaca-kaca. Tiba-tiba Nizam keluar, menggenggam lengannya kasar, lalu menyeretnya masuk. Anak itu meringis kesakitan. Masuk, jangan bikin malu, bentaknya waktu itu. Kini di hadapan warga, wajah lelaki itu tampak retak oleh tangis. Namun kata-katanya berubah arah. Memang, saya akui, saya pernah marah, katanya Pelen. Seperti tak lagi sanggup mempertahankan pembelaan. Saya pernah tampar dia. Saya pernah dorong dia sampai jatuh. Suasana menjadi sunyi. Saya pikir itu wajar. Cara mendidik. Ayah saya dulu juga begitu pada saya. Lanjutnya, suaranya makin lirih. Tapi saya salah. Saya sering dengar dia menangis dan saya pilih diam. Kadang saya berdiri di teras, pura-pura tidak dengar. Rati merasakan dadanya sesak. Waktu istri saya menghukumnya terlalu keras, saya ada di sana. Saya bilang berhenti, tapi saya tidak benar-benar menghentikan. Bahkan beberapa kali, saya yang mulai lebih dulu. Saya genggam lengannya kuat sekali. Sampai lebam. Air mata mengalir di pipi Nizam. Saya tidak sepenuhnya tidak tahu. Saya tahu, saya lihat, dan saya biarkan. Pengakuan itu menggantung di udara, lebih berat dari tangisannya. Keraguan Ratih lenyap. Selama ini ia mencoba memberi ruang kemungkinan bahwa sang ayah mungkin tak sepenuhnya sadar. Namun kini semuanya jelas. Wajah itu memang retak oleh penyesalan. Tetapi retakan itu datang terlambat. Langit di atas kawasan. Sukabumi sore itu mendung ketika Ratih akhirnya memutuskan membuka rahasia yang selama ini ia simpan rapat. Warga berkumpul di rumah ketua RT membicarakan kabar pemeriksaan lanjutan. Suasana hening saat Ratih berdiri, tangannya saling menggenggam menahan gemetar. Ada satu hal yang belum pernah saya ceritakan, ucapnya pelan. Semua mata menoleh. Ratih menarik napas panjang. Ingatannya kembali pada satu sore beberapa bulan lalu. Saat itu gang sedang sepi. Ia baru pulang dari pasar ketika mendengar perdebatan. Dari rumah Nizam, pintu rumah terbuka lebar. Ia melihatnya dengan jelas. Bocah itu berdiri di ruang tamu, tubuhnya gemetar. Nizam berdiri di depannya dengan wajah merah padam. Kamu melawan lagi? Bentaknya. Anak itu hanya menggeleng pelan. Tanpa peringatan, tangan Nizam melayang. Suara tamparan itu terdengar keras, memantul sampai keluar rumah. Tubuh kecil itu terhuyung, hampir jatuh. Rati membeku di tempat. Di sudut ruangan, ibu tirinya berdiri bersedekap. Ia tidak menghentikan. Tidak berteriak, hanya menonton. Ayah sudah sabar, teriak Nizam waktu itu. Jangan bikin ayah malu. Rati ingat jelas bagaimana Nizam kemudian menarik kerah baju anak itu dan mendorongnya ke dalam kamar. Pintu dibanting keras. Saat itu Rati ingin melangkah masuk, ingin menegur, namun ketakutan menahannya. Ia takut dianggap mencampuri urusan rumah tangga orang, takut terjadi keributan lebih besar. Ia memilih diam. Kini, dengan suara bergetar, ia menceritakan semuanya. Waktu itu saya lihat sendiri, katanya lirih. Bukan cuma dengar. Ruangan sunyi. Tak lama setelah pertemuan itu, Nizam dipanggil untuk dimintai keterangan. Di hadapan beberapa warga dan aparat, ia tak lagi bisa mengelak. Saya memang menamparnya hari itu, akunya pelan. Saya emosi karena dia dianggap membangkang. Saya pikir itu cuma sekali dua kali. Ia menunduk dalam. Saya terbiasa dengan cara keras. Saya kira selama tidak pakai benda,
Itu masih batas wajar. Saya salah. Saya terlalu sering angkat tangan. Ratih merasakan sesak yang tak tertahankan. Anda tahu istri Anda juga menyakitinya? Tanya seseorang. Nizam mengangguk lemah. Saya tahu. Saya lihat. Dan saya tidak menghentikan. Bahkan kadang saya biarkan supaya dia kapok. Pengakuan itu membuat dada Ratih seperti dihantam batu. Ia sadar, bukan hanya pelaku yang menyimpan rahasia. Ia pun menyimpannya, rahasia tentang tamparan sore itu. Dan kini, penyesalan datang terlambat, menghantam lebih keras dari suara tamparan yang masih terngiang di telinganya. Pagi itu, langit di atas Sukabumi tampak kelabu ketika ambulans membawa jenazah. Bocah itu menuju rumah sakit. Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Ratih berdiri jauh di belakang kerumunan, memeluk dirinya sendiri. Ia tak sanggup mendekat, namun juga tak mampu pergi. Beberapa hari kemudian, hasil sementara pemeriksaan mulai terdengar dari bisik-bisik warga. Luka bakar ditemukan di beberapa bagian tubuh, dengan tanda-tanda terjadi lebih dari sekali. Ada pembengkakan organ dalam akibat benturan keras dan berulang. Bukan satu kejadian, bukan kecelakaan tunggal. Itu pola. Ratih dipanggil untuk memberikan kesaksian resmi. Ruang pemeriksaan terasa dingin, berbeda dari gang sempit yang selama ini menjadi saksi bisu. Ia menceritakan semua yang ia dengar dan lihat. Jeritan malam hari, bau gosong, tamparan sore itu. Tak lama kemudian, ia mendengar bahwa Nizam juga diperiksa secara intensif. Di ruang berbeda, lelaki itu akhirnya tak lagi berusaha menutupi apapun. Saya tidak bisa menyangkal hasil otopsi, katanya dengan suara lemah. Luka bakar itu bukan sekali, saya tahu. Saya pernah lihat kulitnya melepuh. Ia menunduk lebih dalam. Beberapa benturan di perutnya. Itu karena saya dorong waktu dia membantah. Saya pikir dia cuma jatuh biasa. Saya tidak pernah bawa dia periksa serius. Petugas menatap tajam. Anda menyadari tindakannya bisa membahayakan nyawa? Nizam terdiam lama sebelum menjawab. Waktu itu saya tidak mau berpikir sejauh itu. Saya cuma marah. Saya merasa sebagai ayah berhak menghukum. Saya tahu istri saya menyiram air panas. Saya ada di situ. Saya tidak menghentikan. Bahkan setelah lihat lukanya, saya cuma bilang jangan cerita ke siapa-siapa. Pengakuan itu terekam jelas. Ratih yang duduk di luar ruangan merasa napasnya berat. Semua potongan kejadian yang selama ini berserakan kini menyatu dengan fakta medis yang tak bisa dibantah. Luka-luka itu bukan imajinasi. Bukan prasangka tetangga. Itu bukti. Sore harinya, ketika Ratih pulang melewati rumah kosong di sebelahnya, ia berhenti sejenak. Dinding tipis itu kini terasa lebih tebal, namun kenangan di baliknya tak pernah benar-benar hilang. Autopsi membuka luka yang lebih dalam dari sekadar fisik, luka tentang pembiaran, kemarahan dan kesalahan yang dilakukan berulang kali. Dan untuk pertama kalinya, kebenaran berdiri terang, tak lagi bisa disangkal oleh siapapun, termasuk sang ayah sendiri. Ruang penyidikan di Sukabumi terasa dingin, namun kali ini Ratih tidak gemetar. Ia duduk tegak di hadapan penyidik, tangannya memang masih saling menggenggam, tetapi suaranya tidak lagi ragu. Satu persatu ia ceritakan semuanya. Jeritan yang menembus dinding tipis, bau gosong di malam hari, tamparan keras yang pernah ia lihat dengan mata kepala sendiri. Saya dengar dia mengaku, kata Ratih pelan namun tegas. Bukan cuma membiarkan. Dia ikut melakukan. Penyidik mencatat tanpa menyela. Ratih menutup kesaksiannya dengan satu kalimat yang selama ini menghantuinya. Anak itu pernah bilang, ayah juga tahu. Ayah diam saja, dan saya juga diam. Ruangan hening beberapa detik. Di ruang terpisah, Nizam kembali dimintai keterangan. Kali ini tak ada lagi tangisan yang mencoba mencari simpati. Wajahnya pucat, sorot matanya kosong. Saya tidak bisa lagi menyangkal, katanya lirih. Saya tahu setiap luka di tubuhnya. Saya lihat kulitnya melepuh. Saya tahu perutnya sering sakit setelah saya dorong atau pukul. Saya sadar itu bukan sekali. Ia menarik napas panjang, seperti menelan kenyataan pahit yang selama ini ia hindari. Saya sering berdiri di teras, dengar dia menangis. Saya bisa saja masuk dan menghentikan semuanya. Tapi saya memilih diam. Bahkan kadang saya ikut marah. Saya pikir itu hak saya sebagai ayah. Suara itu terdengar berat. Sekarang saya sadar diam saya bukan netral. Diam saya menyetujui. Dan setiap kali saya angkat tangan, saya sedang menambah luka yang akhirnya merenggut nyawanya. Pengakuan itu tak lagi setengah-setengah. Sore harinya, Ratih pulang melewati rumah kosong di sebelahnya. Pintu terkunci, jendela tertutup. Tak ada lagi suara bentakan. Tak ada lagi tangisan tertahan. Ia berdiri beberapa saat menatap dinding yang dulu memisahkan dua. Kehidupan, satu yang memilih menyakiti, satu yang memilih diam. Kini semuanya sunyi. Namun di dalam kepalanya, kemajeritan itu masih ada. Tidak akan pernah hilang. Ratih menghela napas panjang. Ia tahu penyesalan tidak bisa mengubah apapun. Tetapi setidaknya kini ia telah bersuara. Ia menatap langit yang mulai gelap dan berjanji dalam hati. Jika suatu hari ia kembali mendengar tangisan serupa dari balik dinding manapun,
Ia tidak akan lagi menunggu. Tidak akan lagi bersembunyi di balik alasan. Karena diam, ia kini tahu bisa sama mematikannya dengan kekerasan itu sendiri.